Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenita Nusalira, angkatan 16 dari Akuntansi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap perencanaan pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Fauzan Misra, SI MSCAK, dan dosen penelaah skripsi saya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada latar belakang penelitian. Perusahaan merupakan organisasi yang berorientasi kepada laba, maka tujuan utama perusahaan tersebut adalah menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Nah, perusahaan ingin memiliki penghasilan yang tinggi tetapi juga ingin membayar pajak yang rendah agar beban pajak yang dikenakan terhadap perusahaan tidak mengurangi tingkat kekayaan perusahaan tersebut secara signifikan. Karena hal tersebut, maka perusahaan memiliki ide untuk melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu cara pengurangan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perencanaan pajak ini merupakan sarana bagi perusahaan untuk mematuhi kebijakan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat diminimalisasi sehingga tingkat kekayaan perusahaan tidak berkurang secara signifikan. Profitabilitas merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tersebut. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi maka akan dikenai beban pajak yang tinggi. Nah, ada sebuah teori yang dinamakan dengan teori akuntansi positif. Pada teori ini mempunyai hipotesis yang dinamakan dengan hipotesis biaya politis. Nah, pada hipotesis biaya politis ini menyatakan bahwa apabila sebuah perusahaan mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan tersebut cenderung akan menggeser pendapatannya dari tahun ke tahun untuk mengurangi biaya politis tersebut. Nah, biaya politis yang dimaksud di sini yaitu salah satu contoh biaya politis itu yaitu beban pajak. Nah, perusahaan yang mempunyai penghasilan yang tinggi maka akan dikenakan beban pajak yang tinggi juga. Untuk hal itu, perusahaan diduga melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang terutang agar kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut tidak berkurang secara signifikan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan selain menghasilkan laba juga mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan, yaitu hutang. Cara mengukur tingkat hutang dalam suatu perusahaan tersebut dengan cara menggunakan rasio leverage. Nah, perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tergantung kepada pihak luar dalam membiayai asetnya. Perusahaan yang menggunakan utang sebagai pembiayaan maka akan timbul beban bunga yang harus dibayarkan. Apabila rasio leverage semakin tinggi, maka tingkat bunga yang dibayarkan juga semakin tinggi. Nah, Modigliani dan Miller menyatakan bahwa utang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan karena beban bunga tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak di suatu perusahaan tersebut. Hal ini diduga bahwa leverage menjadi faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Perusahaan sebagai penggerak perekonomian negara, selain tujuannya untuk menghasilkan laba dan memakmurkan orang-orang yang ada di lingkungan internalnya, perusahaan juga bertanggung jawab untuk memakmurkan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya atau lingkungan eksternalnya. Nah, tanggung jawab perusahaan ini dinamakan dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, perusahaan yang menjalankan kegiatan CSR juga diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, yaitu membayar beban pajak yang terutang. Baru-baru ini banyak penelitian yang berfokus terhadap kinerja CSR. Nah, perpajakan dapat dianggap sebagai masalah tanggung jawab perusahaan dan bahwa ada kebutuhan akademik yang terkait dengan implikasi dalam hubungan kekuasaan antar negara, perusahaan, dan warga negaranya.
Selanjutnya, kita masuk kepada rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada perusahaan LQ45? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada perusahaan LQ45? Dan yang ketiga, apakah CSR berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada perusahaan LQ45? Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap perencanaan pajak di suatu perusahaan. Terus yang kedua, untuk menguji secara empiris pengaruh leverage terhadap perencanaan pajak di suatu perusahaan. Dan yang ketiga, untuk menguji secara empiris pengaruh CSR terhadap perencanaan pajak di suatu perusahaan. Kemudian kontribusi dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagi wajib pajak, yaitu memberikan gambaran serta acuan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan wajib pajak. Terus yang kedua bagi akademisi, memberikan kesempatan pengkajian terhadap ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta dapat memperoleh kenyataan yang terjadi sebenarnya pada perusahaan, sehingga ilmu-ilmu dan teori yang ada dapat dikembangkan lebih dalam lagi. Terus yang ketiga ada bagi perusahaan, yaitu membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang akan diterapkan khususnya dalam masalah perpajakan. Selanjutnya, kita masuk kepada landasan teori pada penelitian ini. Yang pertama ada perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan suatu upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang terutang yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Nah, perencanaan pajak ini merupakan tindakan yang legal dilakukan dalam meminimalkan beban pajak yang terutang. Tindakan tersebut bersifat legal karena dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam perundang-undangan atau loopholes. Nah, hal tersebut dinamakan dengan tax avoidance atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini merupakan salah satu bentuk jenis dalam melakukan perencanaan pajak. Nah, langkah awal yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak ini yaitu dengan cara melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat mengetahui jenis penghematan pajak apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam meminimalkan beban pajak yang terutang. Yang pertama yaitu tax saving, yang kedua yaitu tax avoidance atau penghindaran pajak, terus yang ketiga yaitu melakukan penundaan pembayaran yang dapat dilakukan tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Terus yang keempat yaitu menghindari pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Kemudian terdapat perbedaan antara perencanaan pajak tax avoidance dengan tax evasion. Kalau perencanaan pajak itu yaitu suatu bentuk upaya memperkecil beban pajak secara legal dengan memanfaatkan sejumlah kemudahan, fasilitas, insentif yang ada dalam peraturan perpajakan. Kalau tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang legal, tetapi caranya itu dengan cara memanfaatkan celah aturan perpajakan dengan mengeksploitasi adanya greasy area aturan perpajakan. Kalau tax evasion itu yaitu suatu upaya memperkecil beban pajak secara ilegal. Nah, hal ini dilakukan dengan cara melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Terus, yang kedua ada profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Yang ketiga ada leverage, yaitu sebuah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur penggunaan hutang dalam membiayai aset perusahaannya. Selanjutnya ada teori legitimasi. Teori legitimasi ini yaitu teori yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Konsep legitimasi ini menunjukkan adanya hubungan sosial antara perusahaan yang bertanggung jawab terhadap harapan dan keinginan masyarakat. Nah, pentingnya legitimasi ini bagi perusahaan atau organisasi disebabkan oleh adanya batasan-batasan atau norma-norma dan nilai sosial yang muncul. Dari batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Cara teori legitimasi ini untuk menjamin berjalannya operasi dan berada dalam norma yang ada di lingkungan tersebut adalah dengan cara melakukan pengungkapan CSR.
Teori legitimasi ini menjadi suatu landasan bagi sebuah perusahaan dalam memperhatikan sesuatu yang menjadi harapan dalam sebuah masyarakat dan serta mampu menyesuaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di wilayah perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya ada CSR atau Corporate Social Responsibility. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR ini merupakan sebuah komitmen perseroan untuk ikut berperan dalam membangun perekonomian berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang ada di dalam masyarakat. CSR atau tanggung jawab perusahaan tersebut dapat bermanfaat bagi perseroan sendiri, masyarakat, komunitas setempat, ataupun lingkungan-lingkungan eksternal lainnya. Kemudian yang terakhir ada pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR ini merupakan sebuah proses yang mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap sebuah kelompok yang berkepentingan terhadap perusahaan secara keseluruhan. Nah, di Indonesia sendiri yang menjadi standar dalam pengungkapan CSR ini mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiatives atau GRI. Standar ini dipilih karena GRI lebih memfokuskan kepada standar pengungkapan berbagai bidang kinerja seperti ekonomi, sosial, lingkungan, perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, teliti, dan pemanfaatan laporan keberlanjutan atau Sustainability Report. Bagian selanjutnya yaitu ada pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Yang kedua, leverage berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. Terus ada hipotesis yang ketiga, CSR atau Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini. Selanjutnya ada metode pengumpulan data pada penelitian ini. Yang pertama ada populasi dan sampling. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan dengan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Kemudian pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. Yaitu yang kedua ada metode pengumpulan data, yaitu data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan berkelanjutan. Ketiga ada variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat merupakan perencanaan pajak dan variabel bebas merupakan profitabilitas, leverage, dan corporate social responsibility atau CSR. Kemudian ada metode analisis data. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik, berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Kedua ada uji hipotesis, yaitu analisis determinasi dan uji parsial. Yang ketiga ada uji statistik deskriptif, yaitu minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Berikut yang menjadi objek pada penelitian ini. Hasil pada penelitian ini, yang pertama ada hasil uji asumsi klasik, yaitu berupa hasil uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui kualitas data pada penelitian, apakah data tersebut terdistribusi dengan normal atau tidak di antara variabel dependen dan variabel independen. Pada hasil uji normalitas ini terdapat asumsinya bernilai 0, yang berarti lebih besar daripada nilai signifikasi sebesar 0,05. Hal ini menyatakan bahwa data terdistribusi dengan normal. Selanjutnya ada hasil uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara T tahun dengan tahun sebelumnya. Nah, pada tabel ini didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,035, di mana nilai D lebih besar daripada batas atas DU, yaitu sebesar 1,6889, dan lebih kecil dari nilai DL sebesar 2,5203. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada terjadi gejala autokorelasi dalam model regresi ini. Selanjutnya ada hasil uji heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui tidak terjadi ketidaksamaan dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain di dalam model regresi. Dari hasil, nilai ROA, DER, dan CSRD terdapat lebih besar daripada nilai signifikansi. Berarti hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Kemudian ada hasil uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel independen. Nah, uji multikolinearitas ini dilihat melalui hasil FIF. Nah, dari tabel dapat disimpulkan nilai ROA sebesar 1,67 dan DER 1,170 dan CSRD 1,003. Nah, ketiga variabel ini nilainya kecil dari 10. Selain itu, nilai toleransinya ya sebesar nilai toleransi variabel menunjukkan besar dari 0,10, yang artinya tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi ini. Kemudian ada uji statistik deskriptif. Nah, uji statistik deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara umum data yang diteliti. Ini dapat dilihat berupa nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Kemudian ada hasil uji hipotesis. Yang pertama itu ada hasil uji parsial atau T. Nah, ROA memiliki nilai signifikan sebesar 0,732, di mana lebih besar dari alfa sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Maka hipotesis pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, tidak dapat diterima. Terus yang kedua ada DER. DER memiliki nilai signifikan sebesar 0,455, lebih besar daripada nilai alfa sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua, leverage berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak, tidak dapat diterima. Kemudian ada CSRD yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,885, di mana nilai tersebut lebih besar daripada alfa sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa CSRD atau CSR tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Maka hipotesis CSR berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak tidak dapat diterima. Kemudian ada uji koefisien determinasi atau R-square. Nah, terdapat bahwa nilai adjusted R-square-nya sebesar min 0,43. Jadi kesimpulannya adalah variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, leverage, dan CSR tidak dapat menjelaskan variabel dependen perencanaan pajak sebesar min 0,43%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh profitabilitas terhadap perencanaan pajak. Berdasarkan dari pengujian hipotesis yang dilakukan, bahwa hasil penelitian menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hal ini berarti hipotesis profitabilitas yang menyatakan bahwa profitabilitas tersebut berpositif terhadap perencanaan pajak tidak dapat diterima. Karena bertolak belakangnya hasil penelitian dengan pengujian hipotesis yang dilakukan, maka dapat dijelaskan dengan adanya sensitivitas politik. Nah, sensitivitas politik ini merupakan sebuah pengaruh dari gabungan yang mempunyai nilai kontrak dari pemerintah yang cukup besar untuk menarik pengawasan pemerintah dan penting bagi perusahaan untuk memotivasi perubahan perilaku. Nah, kegiatan politik yang dilakukan oleh perusahaan ini salah satunya yaitu dengan membayar pajak. Dengan adanya nilai kontrak yang besar yang diperoleh perusahaan dan pentingnya pendapatan dari kontrak pemerintah bagi perusahaan akan mendorong sensitivitas perusahaan untuk mengeluarkan biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan, yaitu beban pajak. Nah, oleh karena itu perusahaan akan bersedia menanggung biaya politik yang berupa pembayaran beban pajak
dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah, berdasarkan adanya kontrak tersebut, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tidak melakukan perencanaan pajak. Nah, perusahaan berasumsi bahwa mereka akan mendapat perhatian yang lebih besar dari publik karena menghasilkan kekayaan yang besar dan mempunyai pangsa pasar yang besar. Perusahaan juga takut untuk meminimalkan pajaknya atau melakukan perencanaan pajak karena mengakibatkan pemerintah dapat menghapus subsidi yang diberikan atau yang dapat menyebabkan kerugian lainnya. Kemudian, ada pengaruh leverage terhadap perencanaan pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak tidak dapat diterima. Nah, hal tersebut dikarenakan bahwa utang yang tinggi menimbulkan beban bunga yang tinggi. Nah, di mana beban bunga merupakan deductible expense atau biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan dan dapat menimbulkan risiko kebangkrutan dan menyebabkan perusahaan harus menggunakan modal internal perusahaan untuk keperluan pembiayaan, sehingga besar kecilnya leverage tidak dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan. Yang ketiga yaitu pengaruh CSR terhadap perencanaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Berarti hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak tidak dapat diterima. Tidak berpengaruhnya CSR terhadap perencanaan pajak ini disebabkan karena tujuan utama perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR adalah untuk mendapatkan citra yang baik terhadap di dalam masyarakat. Sagala menyatakan bahwa dalam teori legitimasi terdapat sistem nilai perusahaan yang sejalan dengan nilai sosial lebih besar di mana perusahaan merupakan bagian dari sistem tersebut. Sistem nilai yang ada di dalam perusahaan tersebut ditunjukkan dengan kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak dan tidak berupaya untuk melakukan tindakan perencanaan pajak yang dapat merugikan banyak pihak. Selanjutnya, kesimpulan pada penelitian ini, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI pada periode 2015 sampai 2018. Selanjutnya, leverage tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai 2018. Dan CSR tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI pada periode 2015 sampai 2018. Baiklah, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.